pemikiran dalam diskusi santai. Nah teman-teman, kali ini kami akan membahas topik yang sangat-sangat seru terkait dengan mata kuliah kami, perencanaan pembangunan. Yang penasaran, yuk ikuti kami. Nah teman Fitria, sekarang ini kan kita sedang belajar mata kuliah perencanaan pembangunan nih. Bisa dong jelaskan sedikit terkait sejarah perencanaan pembangunan? Baik, jadi ilmu perencanaan pembangunan itu mulai berkembang di negara-negara sosialis dulu, di mana pemerintah kendalikan ekonomi dan pembangunan secara langsung. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara non-sosialis ini juga mengadopsi perencanaan pembangunan, tetapi lebih bersifat indikatif. Mereka tidak bisa sepenuhnya mengontrol, tetapi tetap menganggap penting untuk rekonstruksi ekonomi. Oh, menarik sih. Teman Fitria bisa menjelaskan juga perencanaan pembangunan di Indonesia? Kita bisa mulai dari tahun 1947 sampai 1963. Jadi fase ini merupakan pembentukan awal pelembagaan perencanaan. Kemudian lahirlah Bappenas pada Orde Baru sekitar tahun 1966 sampai 1998. Perencanaan itu sangat sentralistis dan teknokratis. Jadi Bappenas mengambil peran dominan dengan program Repelita mengadopsi pendekatan ekonomi rasional. Jadi reformasi membawa desentralisasi yang mengubah kewenangan anggaran ke Kementerian Keuangan dan DPR. Jadi ini tuh berisiko menimbulkan keterputusan antara rencana dan anggaran. Jadi setelah GBHN dihapus dan diganti oleh RPJP 20 tahunan serta RPJM 5 tahunan yang lebih dipengaruhi oleh visi misi presiden terpilih. Karena Angel sudah bertanya-tanya ya, sekarang giliran saya. Jadi menurut teman itu konsep pembangunan ini berkaitan dengan konsep pembangunannya. Kira-kira apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pembangunan itu? Baik, pembangunan itu dapat kita pahami ya sebagai sebuah proses sosial ekonomi yang melibatkan transformasi struktur. Artinya begini, ada pergeseran dari sektor pertanian menuju industri dan jasa untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan sosial nasional. Jadi itu berarti pembangunan tidak hanya soal ekonomi ya? Iya, betul sekali. Pembangunan itu mencakup nation building, yaitu upaya pembangunan integrasi sosial, politik, dan identitas nasional agar negara itu stabil dan berdaya saingnya itu tinggi. Wah, menarik sekali ya. Kira-kira bagaimana sih dengan ideologi pembangunan terutama di Indonesia? Di masa Orde Baru saat ini, pembangunan sering diposisikan sebagai ideologi. Pembangunan itu dijadikan legitimasi kekuasaan negara. Peran negara yang dominan fokus pada pertumbuhan ekonomi dan minimnya partisipasi masyarakat. Terus gimana dengan konsep pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan itu menekankan pada pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Konsep ini mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta mendorong keadilan antar generasi. Jadi ada indikator-indikator tertentu ya untuk mengukur keberhasilan pembangunan itu sendiri. Ya, betul sekali. Indikatornya itu meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan sekitar. Wah, jadi banyak banget ya. Kira-kira model-model pembangunan itu apa aja sih? Ya, ada beberapa model pembangunan itu. Yang pertama adalah model pertumbuhan ekonomi. Setelah itu ada model kebutuhan dasar, model pembangunan berpusat pada manusia, model pembangunan berkelanjutan, serta model alternatif. Wah, menarik ya. Lalu gimana dengan teori-teori dari pembangunan itu sendiri? Ya, seperti yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah perencanaan pembangunan itu sendiri, kita punya beberapa teori seperti teori modernisasi, teori ketergantungan, teori non-klasik, teori neo-institusionalisme, dan teori pembangunan manusia. Oke. Dia kan sudah bertanya-tanya nih, sekarang bisa lah teman kita juga menjawab sedikit dari pertanyaan saya. Pertanyaan itu berkaitan dengan unsur-unsur dalam perencanaan pembangunan itu tersebut. Jadi teman Fitria tolong jelaskan sedikit tentang unsur-unsur utamanya itu apa saja? Tentu teman Angel, jadi unsur utama dalam perencanaan pembangunan itu terdiri dari beberapa tahapan penting yang tentunya saling berkesinambungan, saling berhubungan begitu.
gitu. Jadi tahap yang pertama itu ada yang namanya analisis situasi. Jadi setelah itu kita menetapkan yang namanya tujuan pembangunan. Jadi setelah tujuannya itu ditetapkan, langkah berikutnya itu yaitu pemilihan strategi pembangunan. Dan tahap yang terakhir yaitu pengawasan, evaluasi, dan perbaikan. Jadi pengawasan itu memastikan bahwa pelaksanaan itu sesuai dengan rencana, sementara evaluasi itu menilai keberhasilan dan dampak dari pembangunan itu sendiri. Oh, ruang lingkup perencanaan pembangunan itu luas ya? Apa saja sih yang termasuk di dalamnya itu? Betul, ruang lingkupnya itu tentunya sangat luas ya teman Angel. Jadi ruang lingkupnya itu mencakup perencanaan fisik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan transportasi. Jadi selain itu analisis keuangan, koordinasi antar lembaga, dan pengawasan juga sangat penting. Faktor apa sih yang mempengaruhi perencanaan pembangunan? Untuk faktor perencanaan pembangunan ada banyak ya. Contohnya itu seperti ekonomi, sosial, lingkungan, politik budaya, dan ketersediaan sumber daya keuangan. Jadi tentunya semua faktor ini harus dipertimbangkan agar perencanaan itu bisa efektif dan tentunya berkelanjutan. Jadi saya juga ingin tahu lebih banyak tentang perencanaan pembangunan di Indonesia. Jadi menurut teman Angel, apa sih perencanaan pembangunan itu? Oke, perencanaan pembangunan itu adalah sebuah proses yang terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dan masyarakat untuk menentukan arah, tujuan, dan langkah-langkah pembangunan nasional dan daerah. Jadi kira-kira tahapan dalam perencanaan pembangunan nasional itu apa sih? Ada 4 tahapan utama. Yang pertama itu penyusunan rencana, yang kedua itu adalah penetapan rencana, yaitu proses pengesahan rencana itu sendiri. Selanjutnya ada pengendalian pelaksanaan rencana, dan yang terakhir itu adalah evaluasi pelaksanaan rencana. Oke, menarik. Kira-kira bentuk dan jenis dari perencanaan pembangunan berdasarkan jangka waktu itu apa sih? Baik, ada 3 ya. Yang pertama itu perencanaan jangka panjang, itu berkisar 20 tahun. Yang kedua itu perencanaan jangka menengah, itu 5 tahun. Dan yang terakhir itu perencanaan jangka pendek, itu 1 tahun. Teman Angel bisa sedikit sharing ya kepada saya terkait dengan siklus perencanaan pembangunan itu seperti apa ya? Tentu bisa lah. Siklus perencanaan pembangunan itu mulai dari penilaian kondisi yang ada hingga penyusunan rencana, tindakan, dan penganggaran. Ini memastikan bahwa perencanaan itu disusun secara rasional dan sistematis. Oke, mulai. Baik, saya juga ingin bertanya lagi kepada teman Fitria. Pertanyaan itu, apa sebenarnya pengertian dari kelembagaan perencanaan itu? Baik, kalau menurut saya ya, kelembagaan perencanaan itu adalah suatu struktur organisasi, aturan, norma, dan proses yang mengatur penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi rencana pembangunan dalam suatu negara atau daerah. Apa saja sih struktur kelembagaan perencanaan pembangunan di Indonesia? Kalau di tingkat nasional itu ada yang namanya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang biasa kita kenal sebagai Bappenas, dan Dewan Perencanaan Pembangunan Nasional atau DPN. Jadi di tingkat provinsi ada Bapeda Provinsi dan DPN Provinsi. Sedangkan kalau di kabupaten kota itu juga ada Bapeda dan DPN masing-masing. Dan di tingkat desa ada lembaga musyawarah desa yang tentunya sangat berperan penting ya. Ada prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam kelembagaan perencanaan? Tentunya ada dong, ada beberapa ya, seperti partisipasi, terintegrasi, transparan, berbasis data, dan berkelanjutan. Jadi ini semua itu sangat penting ya agar perencanaan itu dapat berjalan dengan efisien. Jadi dari yang teman Fitria sudah jelaskan, apakah ada tantangan dalam kelembagaan perencanaan? Tentu dan teman Angel, semua perencanaan pembangunan tidak ada yang berjalan dengan mulus ya. Jadi beberapa tantangan yang sering dihadapi itu ada kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kapasitas sumber daya, serta kurangnya partisipasi
masyarakat. Oh, seperti itu ya. Nah, teman Angel, dalam perencanaan pembangunan itu juga ada yang namanya sistem perencanaan pembangunan. Jadi menurut teman Angel, struktur dan hierarkinya itu seperti apa? Tentu sistem ini terstruktur dan hierarkis yang mengatur semua tahapan mulai dari penyusunan hingga evaluasi rencana pembangunan. Seluruh tingkatan dari nasional hingga daerah itu saling terhubung untuk mencapai tujuan pembangunan bersama. Nah, teman Angel, dalam perencanaan pembangunan itu kita kan lagi belajar juga terkait dengan otonomi daerah. Apa sih otonomi daerah itu? Baik, otonomi daerah adalah hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah seperti provinsi atau kabupaten kota untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Semua itu diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 18. Oh, jadi berarti daerah itu punya kebebasan untuk mengelola dirinya sendiri ya? Betul sekali. Tujuan utamanya itu adalah untuk memberdayakan daerah agar bisa berkembang sesuai potensi dan kebutuhan lokal. Kira-kira bagaimana sih hubungan otonomi daerah itu dengan perencanaan pembangunan daerah? Baik, otonomi daerah itu memberikan kebebasan bagi pemerintah untuk menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya. Namun, karena rencana itu harus tetap selaras dengan pembangunan nasional agar tujuan bersama itu tercapai. Lalu, apa yang terjadi jika perencanaan itu tidak dilaksanakan dengan baik? Tanpa perencanaan yang baik sendiri, teman Fitria, bisa terjadi tumpang tindih program, pemborosan sumber daya, dan bahkan penyimpangan dari tujuan nasional itu sendiri. Menurut teman Angel, sistem perencanaan pembangunan daerah itu seperti apa saja? Sistem perencanaan pembangunan daerah itu berjalan dengan cara hierarki dan terintegrasi. Ada beberapa rencana tingkatan. Untuk jangka panjang itu ada RPJPD dan RPJPK. Untuk jangka menengah itu ada RPJMD, dan untuk jangka pendek itu ada RKPD dan RKP di tingkat desa. Kira-kira apa sih peran lembaga tersebut dalam proses ini? Seperti DPN daerah menyetujui rencana, lalu ada Bapeda yang menyusun dan membuka rencana, dan LMD di desa yang mengurus RKP desa. Oke, baik. Jadi menurut teman Angel, apa saja sih langkah proses kerjanya? Baik, yang pertama itu analisis situasi daerah, kemudian menyusun rencana secara partisipatif, lalu penetapan oleh lembaga terkait, selanjutnya itu dengan pelaksanaan, dan diakhiri dengan pengawasan serta evaluasi. Oke, baik. Dan prinsip-prinsip dalam perencanaan pembangunan daerah itu apa saja? Ada beberapa prinsip seperti keselarasan dengan rencana nasional, partisipatif, integratif, transparansi, dan akuntabilitas berbasis potensi lokal dan keberlanjutan. Oke, dan ini pertanyaan terakhir ya teman Angel, berkaitan dengan apa sih tantangan yang biasanya dihadapi dalam perencanaan daerah? Tantangannya itu kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksesuaian antara rencana dan anggaran, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kira-kira menurut teman Angel gimana sih pembelajaran mata kuliah perencanaan pembangunan di kelas bersama Dr. Syukur Muhaimin Adangja itu kayak gimana sih? Jujur ya. Oke. Jadi memang menyenangkan, tapi terkadang tuh kita tuh diuji mentalnya, harus bisa. Kadang deg-degan, tapi asik sih. Tapi ini tugasnya itu loh sangat banyak, namun menyenangkan sih. Kalau teman Fitri? Kalau menurut saya ya, pembelajaran di kelas bersama Pak Syukur itu tentunya sangat menyenangkan ya teman-teman. Banyak ilmu yang kita dapat, terus pembelajarannya itu tidak monoton pada PowerPoint yang Iya, ada. benar. Jadi pembelajarannya itu betul-betul didalami dengan baik. Bapak itu mengajar sangat-sangat bagus ya. Baru mudah dipahami kan, teman? Iya. Sangat dipahami karena disesuaikan gitu teman-teman. Ada contoh-contoh konkret yang bisa langsung disampaikan agar kita tuh dapat langsung mengerti. Ya, contohnya tuh diambil dari hari-hari ya, Iya. kegiatan kita hari-hari ini. Kisah nyata yang ada. Iya. gitu. Ya meskipun dalam pembelajaran itu ada plus minusnya ya teman-teman. Kalau minusnya sih tugasnya lumayan banyak ya. Tapi nggak apa-apa, itu sangat Sangat seru lah, melatih teman-teman. mental juga sih. Iya.
Bye.